Mangga orang kawitan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kajian hari ini masih kaidah ya. Kaidah ke-15. Diulang, kaidah yang 11 itu masdar, kaidah 12 fi'il madi dan isim fa'il, kaidah 13 fi'il mudhari, kaidah 14 fi'il yang bersambung dengan nun niswah, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, sekarang masuk ke kaidah fi'lul amri yang 15. Tulis di atasnya fi'lul amri di atas 15. Nah, setelah itu ke-16 baru idgham. Maksud idgham itu proses memasukkan huruf yang sejenis. Baik, kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Farro dulu ya. Mundur dulu sebentar. Yang halaman 8. Tasib usulnya dulu. Farro yafirru. Ikuti saya. Farro yafirru farro. Silahkan. Farfurun. Firra la tafirra. Mafirrun mifarrun. Yufarru. Nah, untuk yang tasrif furu'nya silahkan ya dibaca masing-masing. Nah, hari ini masuk ke kaidah ke-15. Ikuti ya. Halaman 11, kaidah 15. Idzal taqa harfani. Idzal taqa harfani mutajanisani. Fi kalimatin wahidatin. Wathani minhuma sakinun aridun. Jazal idghamu wal fakku nahwu firra wa ifrir ala wazni if'il. Buledan firra dan ifrir. Lingkari dua-duanya. Firra dan ifrir. Ifrir. Mangga di aos terjemahna caurang. Masih ini ya, apabila bertemu dua huruf yang sejenis, kembar, makanya mudhoaf dalam satu kalimat. Terus nah, huruf mati yang mendatang, arid
sukunnya arid, ya. Jadi huruf mati yang kemudian gitu. Kemudian yang mendatang. Boleh. Boleh. Boleh idgham dan boleh buka. Betul, buka. Buka teh apa? Berharokat. Terus baik. Nah, itu untuk kaidah fi'il amr. Lihat catatan kaki ya. Dibaca lagi, Temul, yang nomor 1 tuh. Mendatang, ada catatan kaki, baca di bawahnya. Catatan kaki. Sukun. Oh, mufrad muzakkar. Nah, jadi berarti kita harus tasrifkan dulu fiil amr ya. Ini mufrad muzakkar. Domir apa? Anta. Tulis anta. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari apa? Kaidah mana saya spidolnya. Jadi kalau diperhatikan oh ya. Kalau diperhatikan kita harus paham dulu tasrif fiil amr. Fi'lul amri. Kita runut dulu. Farro yafirru. Berarti wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Fi'il amrnya apa? Nah, if'il. Tulis dulu ini. If'ila. If'ilu. If'ili. If'ila. Terakhir if'il. Nah, lihat. Sekarang dari farro yafirru. Aslinya dulu. Dari farro yafirru. Ifrir ya. Aslinya dulu ya. Ifrir. Ini aslinya. Terus ifriro. Terus ifriru. Terus ifriri. Terus ifriro dan nah, ini aslinya begini. Ifrirna. Yang kita hafalkan apa? Yang kita hafalkan bukan ifrir apa? Firro. Oh. Teruskan. Terus firru. Terus firri. Terus firro. Terakhir ifrir. Nah yang ini. Tapi tadi teorinya yang mufrad apa tadi? Muzakkar. Itu ya. Yang mufrad muzakkar. Yang mana yang mufrad muzakkar? Domir apa? Anta, firro dan ini kan bahasanya boleh, jaza, jawaz, boleh.
Jadi boleh di idgham. Nah, ini idgham. Boleh buka. Nah, ini buka. Ini boleh di idgham. Boleh dibuka. Nah, jadi boleh ifrir atau firro boleh ya. Jadi boleh idgham. Kalau yang dulu mah kan wajib idgham, mesti. Ini mah boleh. Kalau apa? Kalau dua huruf sejenis dalam satu kata. Itu kan teorinya. Terus apa lagi? Sukun itunya adalah sukun arid. Ingat saja mad arid lis sukun. Gampangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Min itu mad apa? Apa maksud arid itu? Baru muncul, bukan asli arid. Asalnya alamina, nah kan ya? Alamina, karena arid dia arid lis sukun, jadi nunnya jadi ikut sukun, jadi itu arid. Ini pun sama. Ini bukan asli. Ini bukan asli. Ifrir, firro. Maka bahasa Tuan Hasan apa itu? Idal taqo. Nah, itu teh. Idal taqo harfani mutanajisani, apabila bertemu dua huruf yang sejenis ini terus dalam satu kalimat bi kalimatin wahidatin, dalam satu kata, terus wasani. Nah, wasani dan kedua, yang kedua dari huruf yang sama itu sakinun, sukun. Tapi sakinunnya arid, bukan asli. Bukan asli. Yang asli yang mana? Ini asli. Ini asli. Asli. Kalau yang ini arid. Kenapa? If'il, tuh kan? Da asli nama fa'ala, farro. Nah, berarti kalau begitu, teruskan jaza apa? Nah, jazal idghamu, boleh idghamkan seperti ini. Firro dan fakku, buka. Ifrir. Ini dua-duanya ifrir boleh, ini boleh. Di mufrad, dan yang mad arid sakin arid itu di mufrad dan muzakkar. Bahasa gampangnya domir anta saja. Anta saja. Kenapa? Ada yang tahu? Hanya anta. Tuan Hasan menyebutkan hanya anta. Karena antuma ini asli harokatnya itu buka apa? Berharokat. Aslinya if ila la, di lamnya lihat. La lu kan berharokat. Li la ini berharokat tidak? Nah, kalau tidak berharokat boleh ifrirna, dan harus memang muncul ifrirna. Kenapa? Ini yang ingin dijelaskan oleh Tuan Hasan, ininya saja. Boleh ifrir dibuka, boleh idgham firro. Tapi yang masyhur ini ya, firro. Tidak salah. Ifrir atau firro. Alasannya karena sukun yang kedua sukun arid, bukan sukun asli. Karena yang mad asli ada mad arid. Kalau asli yang mana? Yang fa'ala, farro. Nah, farro, kalau firro kan asalnya if'il. Nah, ini arid namanya. Nah, itu yang dimaksud dengan sukun arid. Ya, arid lis sukun di mad itu. Nah, jadi boleh ya bacanya ifrir atau firro.
Kalau ifril otomatis begini. Baca bareng-bareng ifrir. Tapi dalam kenyataannya ini tidak kita berlakukan dari sini ke sini. Kita berlakukannya yang firro. Firro. Kalaupun mau begini, ifrir, firro, firru gitu. Tapi kan terbiasa. Makanya yang harus kita sorot di sini adalah kalau yang ini lihat. Nah, yang ini mah roknya atau lamnya itu berharokat. Kalau berharokat tidak boleh seperti ini. Justru dia disalah, ya. Bias Ustaz ifrir, ifriro, ifriru salah. Karena harus diidgom. Yang boleh itu hanya dua. Ifrir atau firro di domir mufrad mudzakkar atau anta saja. Jadi pilihannya boleh dua ya. Yang standar, yang ini. Kita baca bareng-bareng. Nah, yang kedua bacanya apa? Terus jangan ke sini. Ini sudah tidak boleh. Ini haram. Sudah haram. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Cara pertama kan bahasanya idgom. Cara kedua fakku, buka. Tapi yang hanya domir anta. Ya, cara pertama bareng-bareng. Cara kedua. Nah, itu dua cara. Silahkan ya. Ini hanya domir anta. Alasannya ini nih. Ini adalah sukun arid. Arid lis sukun gitu. Tapi jangan pakai madnya. Bisi pabaliwet. Ini arid lis sukun. Sukunnya itu memang baru. Muncul baru. Arod itu muncul. Muncul. Asalnya tidak ada. Jadi muncul gitu. Alamina. Jadi alamin. Oh berarti dia arid. Bukan asli kan? Bukan asli. Arid muncul. Nampak. Contohnya. Uridot alayyal umamu. Dimunculkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi ya. Nanti di syafaat. Baik. Ada pertanyaan untuk 15 ini. Kita tamatkan ya. 16. Tamat. Biar nanti pekan depan masuk ke idgom. Cara mengidgom. Mangga ya Pak Tarosan. Ya betul, di ujung kalimat. Hanya ini saja tuh lamnya. Karena yang ingat, yang sama huruf yang sejenis itu, fa'ala ya. Di mana yang sejenis? Fa dengan ain atau ain dengan lam? Yang sejenis. Ya pasti ain dengan lam. Tidak mungkin dan tidak ada yang sejenis di fa dan ain. Kenapa tidak mungkin? Contohnya faroro. Kan ainnya ro, lamnya juga ro. Nah, ini yang benar. Berarti pasti di ujung. Sukun aridnya pasti di ujung. Kalau yang di fa dan ain tidak mungkin karena tidak ada tasydid di awal. Tidak mungkin ya. Makanya maksud mudhoaf itu adalah huruf yang sejenis di ain fi'il dan lam fi'il. Maka di idgom, proses idgom. Mudhoaf itu idgom ya kebanyakan. Ayo deh. Baik, masuk ke poin berikut. Sekarang membuat amr ya. Ikuti saya. 16 ya, yang 16. Yusogu amrul mudha'afi
minal mudhari'i al mukhatabi al ma'rufi bi arba'ati umurin. Awalan bihadzfit ta'i min awwalihi. Tsaniyan bijazmil mufradil mudzakkari bil fathi. Tsalitsan bijazmil baqi bihadzfin nuni ghairu nuni jam'il muannatsi. Rabi'an bi ziyadati hamzatil wasli fi awwali jam'il muannatsi. Mangga kamu diartoskeun. Sogo buat bikin, dibikin. Baik, sampai sini dulu. Dibikin amr dibikin fiil amr mudhoaf gitu aslinya. Fiil amr yang mudhoaf. Firro yang itu. Nah, dari fiil mudhari mukhatab yang ma'ruf atau maklum bahasa gampangnya. Bahasa kita kan maklum. Kan fiil mudhari ada yang maklum, ada yang majhul. Nah, Tuan Hasan tidak menyebut maklum, tapi ma'ruf, khusus khas Tuan Hasan ya. Jadi dibikin, bahasa dibikin ya, dibuat bahasanya. Dibuat fiil amr mudhaf itu dari fiil mudhari yang mukhatab ma'ruf atau maklum. Ini mah sudah kita bahas di sulasi jarod di awal. Dengan 4 perkara. Teruskan. Satu, dengan buang tak dari awalnya. Tak apa namanya? Bukan. Tak apa namanya? Ya, tak apa namanya? Tak huruf mudhoro'ah. Kan huruf mudhara ada 4. Kumpul dalam ucapan ana itu. Ada tak kan ya? Nah, pertama buang di fi'il mudhari mukhatab dari anta ya. Yang maklum itu buang. Itu yang pertama, nanti kita buktikan. Kedua, dengan jazmkan mufrad muzakkar dengan fathah. Jadi ciri nate bukan jazm sukun ya, ingat. Kan jazmah di mana-mana sukun. Kalau mudhoaf tidak mungkin sukun karena tasydid. Ada tidak tasydid yang sukun? Kan tidak ada. Makanya fathah gitu. Fathah dengan jazmkan mufrad muzakkar. Kalau mufrad muzakkar domir apa? Anta. Ya, anta dengan fathah. 3. Nah, yang anta sudah, sekarang jazmkan yang tinggal teh yang sisa ya. Yang sisa jazmkan dengan cara apa? Bukan dengan fathah,
dengan dibuang nun. Buang nun semua gitu ya. Sisanya. Jadi yang pertama anta itu caranya di jazmnya itu ciri-cirinya fathah. Sisanya pokok nama buang nun. Kecuali nun jama muannas. Yang mana nun jama muannas? Bayangkan uf'ulnya, uf'ula itu ya. Atau yang ini nih. Nah, domir apa? Antuna. Semua nun buang kecuali domir antuna. Ya gitu. Nomor 3 teh. Baru terakhir terus tuh, ini lengkap. Makanya sering saya tegaskannya, Tuan Hasan itu luar biasa ya. Kitab-kitab sorob itu ada di sini. Ya. Cara pertama, apa tadi? Buang huruf mudoro'ah. Atau saya hapus ya, mangga dipoto heula. Saya hapus sedikit. Foto ini taya. Foto heula nu nyanak foto. Dipanggil lah, tadi mah taya. Nanti saya yang hapusnya ya. Biar paham nanti cara ininya. Jadi ternyata membuat fi'il mudhari itu dari membuat fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Itu teorinya sama itu ya. Nah, di atas saya tuliskan. Tapi fi'il mudhari'nya dari apa? Mukhotob. Kalau mukhotob domir anta yang ma'ruf. Karena ini if'il ya. Jangan yaf'ulu, tapi yaf'ilu. Sok dari anta apa? Anta taf'ilu. Terus taf'ilani. Taf'iluna. Taf'iluna. Terus taf'ilina. Taf'ilani. Terakhir taf'ilna. Nah, ini kalau yang sulasi yang sahih. Yang sahih semuanya sudah kita bahas dulu ya. Nah, caranya kata Tuan Hasan atau bahasa kita dulu yang bahasa ininya. Bahasa yang ini. Taf'ilu kita buat jadi if'il. Jadi sini, jadi ini nih lihat. Caranya tadi apa? Pertama satu apa itu? Dibuang huruf ta. Jadi if'ilu. Af'ilani. Terus af'iluna. Jadi begini cara nanti menulis ini. Af'ilina. Saja ya. Belum ada. Af'ilani. Af'ilna. Nah, satu. Dibuang apa teorinya? Buang huruf mudoro'ah saja. Biar gampang, huruf mudoro'ah. Terus kedua apa? Jazmkan mufrad mudzakkar. Jazmkan mufrad mudzakkar ini ya. Ini mufrad mudzakkar anta. Af'il. Tapi itu mah kan dengan fathah ya. Belum ini. Terus
ke jazmkan ya. Jazmkan. Yang itu dengan, kalau itu dengan fathah, kalau ini belum, masih sukun. Kedua, ketiga jazmkan yang tinggal atau yang sisa. Terus dengan buang nun. Nah lihat, buang nun. Of ila, of ilu. Oh ini begini ya. Of ilu pakai alif. Terus of ili. Terus of ila. Terakhir. Nah kecuali ini tetap of. Ada yang tahu kenapa ini tidak dibuang? Nah jamak muannas itu yang ini. Kenapa, ada yang tahu kenapa tidak dibuang? Nah karena nun niswah. Dan nun niswah itu mabni. Jangan. Terakhir baru ke sini. Nah terakhir. Tambah hamzah. Karena i jadi i. Kalau u. Kalau a, i. Gitu. Hanya i dan u. I, if, il. Atau u, uf'al. Kalau a, if'al. I dan u. Karena i jadi if, il. Baca bareng-bareng. Fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Kemudian nanti buang huruf mudharaah. Gampangnya jazmkan gitu. Jazmkan, kecuali ini kan tidak boleh jazm ini mah. Nah, setelah itu masukkan hamzah wasol ya, hamzah wasol. Makanya hamzah wasol jangan seperti mana? Jangan seperti ini. Ini mah hamzah qat'i. Semua di fi'il mudhari itu hamzah di fi'il amr ya, itu hamzah wasol. Kecuali wazan af'ala. Nah, kalau sudah paham ini, masukkan firro gitu ya. Firro dari apa berarti? Kalau yaf'ilu dari apa? Saya hapus ini. Fi'il mudhari'nya dulu. Nah, yang domir muhotob maklum apa? Nah, tafir ru. Jadi tafirru ininya. Tafirru teruskan. Nah, awal dulu tafirru, tafirroni, terus tafirruna, terus tafirrina, terus tafirroni. Nah, hafal ini dulu. Terakhir pokoknya terakhir lihat jadi apa? Tafrir itu tafrir bukan tafirroni ya, tafrirna. Nah teorinya sama, buang apa? Huruf mudharaah. Jadi apa? Firru tetap, terus firroni, terus hanya huruf mudharaah. Firruna, terus firrina, terus firroni, terus of, betul, rirna. Ke selanjutnya apa? Buang, bukan yang nomor itu, jazmkan. Nah, jazmkan apa?
Di situ dengan jazmkan mufrad mudzakkar dengan fathah. Berarti jadi apa? Firro. Berikutnya, jazmkan yang tinggal atau yang sisanya dengan membuang nun. Fir. Jadi apa ini? Nah, jadi ke sini ya. Tuh, jadi ke sini. Terus firru. Nah, kalau firru tambah alif. Tambah alif. Kalau antum, hum pakai alif. Diulang. Firro sudah ya? Firro, firru, firri, firro sudah, kecuali yang jamak muannas. Jamak muannas tambahkan hamzah wasol. Ifrirna. Nah, jadi ini lengkapnya ini. Nah, firro. Tuh ya. Baca bareng-bareng. Baik, itu saja dulu ya. Kita cukupkan ini, insya Allah nanti Sabtu depan idgham. PR. Tulis ini kembali dengan lengkap. Ya. Tulis kembali dengan lengkap. Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti kumpulkan. Jadi bagaimana cara membuat fi'il amr. Cara membuat fi'il amr. Kalau yang itu tuliskan sesuai dengan ini ya. Satu, misal di sini. Satu, buang huruf mudoro'ah. Kalau Tuan Hasan bukan mudoro'ah ya, ta ya. Nah, dua ini, tiga ini, empat ini. 4 langkah. Tulis ini ya, silakan. Tapi sebelum ke sini, ini dulu. Jadi pertama PR-nya buat cara membuat fi'il amr yang sahih. Yang kedua, cara membuat fi'il amr yang mudho'af. Nanti yang misal, ajwab, nakis, lafif itu semua juga akan begini semuanya. Dan PR yang paling tidak kalah lagi yang itu apa? Tasrif usul dan tasrif furu farro. Karena sebentar lagi ke wasaba tuh. Beda ya, misal. Baik, itu yang dapat dibacakan. Insya Allah kita teruskan di Sabtu depan ya. Kita istirahat dulu ya untuk ke Ajurumiyah. Alhamdulillah.